Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktek dalam melakukan dari kelas dengan materi kita pengenalan dan juga memeriksa sistem pendingin mobil. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama yang kita masing-masing. Berdoa sambil doa kita. Silakan siswa mengambil satu kursenya. Tolong bagikan. Terima kasih Pak. Oke. Bisa kita lihat ada beberapa struktur dari doktrinnya. Yang pertama ada tujuan. Coba tolong bacakan apa aja tujuan. Tujuan satu tujuan khusus. Yang pertama yaitu siswa mengetahui komponen-komponen sistem pendingin serta fungsinya. Yang kedua yaitu siswa mengetahui posisi komponen-komponen sistem. Ya. Baiklah, yang pertama itu ada tujuan. Yang pertama tujuan khusus. Ada dua tujuan, yaitu pertama siswa mengetahui komponen-komponen sistem pendingin serta fungsinya. Yang kedua sistem mengetahui posisi komponen-komponen sistem pendingin. Yang kedua yaitu tujuan umum. Ada tiga tujuan. Yang pertama siswa mampu memahami komponen-komponen utama sistem pendinginan air yang ada pada mobil. Yang kedua siswa mampu mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan sistem pendinginan air mobil. Yang ketiga yaitu siswa mampu melakukan langkah-langkah mengidentifikasi kerusakan sistem pendinginan air pada mobil. Baik, Mas kita sampai di sini ada yang masih enggak? Apa saja komponen sistem pendingin air? Ada radiator. Kita sudah ada alat peraganya. Coba yang tahu yang mana radiator kita? Itu Pak, itu. Coba. Oke. Kau bisa betul. Mana radiator? Apa fungsi radiator? Mendinginkan bensin. Ada masuk nggak kamu? Ada. Ayo gabut. Radiator itu fungsi mendinginkan air ya. Yang panas dari mesin, bukan mendinginkan mesin. Ya. Selanjutnya yang tahu komponen dari sistem ini apa? Coba. Fadil. Radiator. Selang radiator. Apa fungsinya? Selang radiator itu untuk mengalirkan air yang dari water jaket menuju ke radiator. Oke. Dan hasilnya sudah pompa. Ya. Mana pompa? Water pump itu di dalam Pak. Diputar oleh ini penting Pak. Jadi pen Pak. Pen, mana pen? Enggak. Ini sudah menunjukkan ciri-ciri yang ada di oke. Coba Pak Farid baca keselamatan kerja. B. Keselamatan kerja. 1. Pergunakan selalu wajib bercukur sepatu dan peralatan keamanan lain yang dapat membantu keselamatan kerja. Apa nggak dengar? Apa? Tiga. Pergunakan peralatan kerja sesuai fungsinya. 4. Hindari bercanda dengan teman lainnya yang dapat berakibat kecelakaan kerja. 5. Bekerja dengan hati-hati dan serius. Tolong diikuti keselamatan kerjanya ya. Penting dalam proses praktek. Selanjutnya adalah alat tambahan engine set. Ada buku panduan tool set. Oke, kalau untuk tekanan berapa? Tolong saya pinjam kalau untuk tekanan radiator tester. Radiator tester. Corong satu lagi Pak. Ya, soalnya kalau ada kebocoran. Buku panduannya Pak ini. Oh, boleh diambil. Ini biar tinggi ya. Ini panduannya. Pak, corong apa tadi? Feeling saya.
Jadi dipaci itu cuma. Gitu mas kita kontak. Berdiri nanti kena mau. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Siapkan alat tambahan. Memeriksa kebocoran air dingin. Di halaman ketiga, coba lihat di ketiga, ketiga. Memeriksa kebocoran air dingin. Coba siswa-siswi halaman. Ada halamannya. Oh, 2 sini. Coba siswa-siswi halaman pada instan ini. Apakah terdapat kebocoran air? Tidaklah. Coba dicek. Secara visual. Siswa Pak. Tidak ada namanya Pak. Ini apa, Pak? Nah, tuh ini Pak. Fan-nya coba, lubang fan-nya. Begini. Isi-isi. Ya, isi-isi fan-nya Pak. Wih, ini. Pak, ini kalau ya Pak. Bocor Pak. Ya, Bapak kan cuma mengatakan memeriksa kebocoran. Ini bocor. Ini bocor. Ini apa yang hitam Pak? Itu bekas tambal ya. Oke. Oke, apa namanya? Jadi kita pelajari. Oke, Pak. Coba periksa satu persatu komponennya. Jika terdapat jauhan atau kebocoran. Mulai dari radiator dulu. Mana coba jelaskan mana yang Oh, tahu. iya, Pak. Itu yang bertambah-tambah tuh Pak. Kisi-kisinya ada banyak tingnya. Habis itu airnya pun agak berkarat-karat ya. Ada biji besinya. Kalinya selang radiatornya di mana? Harus bilang aja. Radiatornya dua ya. Iya Pak. Apa ada Ini bawah? Pak. Ini banyak. Udah buka, ya tahun perjalanan Pak. Pak ini gimana? Langkah selanjutnya kita memeriksa level cairan pendingin lagi. Kita silakan. Ya Pak, ya Pak. Memeriksa level cairan pendingin. Pak, itu kan ganggu. Coba periksa di reservoir tank. Apakah sudah mencapai batas minimum, maksimum atau normal? Coba diperiksa. Coba sesuai yang jelas ini sesuai. Sudah berkurang, Pak. Silakan diisi. Isi. Ulang diisi. Udah, Pak. Kata lagi habis. Pakai air aja, Pak. Ya pakai air biasa aja. Air hujannya bisa, Pak. Belum hujan. Oke lah, kita masuk ke selanjutnya. Itu memeriksa tekanan. Di dulu kan ada dong. Tidak ada lanjut. Iya, jangan langsung loh. Ada yang tahu nggak ini apa? Radiator, starter. Apa gunanya itu Pak? Tekanan radiator. Berarti untuk radiator. Untuk radiator, Pak. Ada yang pernah menggunakan ini? Belum, Pak. Baik, kita coba praktekin. Itu, Pak. Oh, ya. Ukuran XL dong. Oh, ini dari yang sudah. Ini dari kota.
kita akan mencoba cek tekanannya. Kasih aja ke muridnya Pak, murid bisa. Coba. Baik, kita akan menggunakan radiator tester ya. Pertama, Aina akan berdiri. Pertama kita hubungkan ya. Baik, cara pengetesannya itu cukup dipompa sampai batas standar dari radiatornya. Misalkan standarnya itu 1,1 kg per cm persegi. Maka yang akan berhenti pada alat ukur ini itu 1,1. Jika ini berlebihan atau kurang dari 1,1 saat dipompa, maka terjadi kerusakan pada tutup radiator tersebut. Maka dia harus diganti. Ya, Farid? Itu Pak, cara bacanya belum mengerti Pak. Dilihat. Oke, kita pompa kan, misalkan. Ini maksudnya itu yang hijau itu apa yang merah itu apa itu? Ini kan minimumnya. Oh, Ini udah masuk ke arah maksimum. oh yang merah berarti max. Ya, udah ini masih standar lah Yang kalau di hijau. 0,51. Ini 0,5 kg per cm per cm persegi. Satu lagi Pak, yang ini yang 5 ini Pak. Ini dalam bentuk bar, di bawah ini bentuk kilogram per cm, ini di atas bentuk PSI. Oh, Paham? oke Pak. Oke. Kembali lagi, jika pada saat dipompa melebihi dari standar dari tutup radiator, maka terjadi kebocoran. Dan langkah selanjutnya kita lakukan yaitu mengganti dari tutup radiatornya. Karena nanti jika tetap kita menggunakan tutup tersebut, maka nanti tidak akan kuat untuk menahan tekanan panas dari mesin nantinya. Oke, siapa yang ingin mencoba? Berarti kamu mau tutup. Siap, jadi. Ya, satu menit. Oke. Pompa. Nah, Oh, ini Pak, fotonya Pak. udah sampai 1,1 kan? Coba pompa lagi. Udah enggak? Berarti udah sampai pada maksimumnya. Kalau masih bisa dipompa, berarti ada kebocoran pada tutup radiator tersebut. Oke. Ini untuk membuang minyak. Ini tekanan. Itu balik lagi. Oke, lunak kan? Siapa lagi yang mencoba? Saya Pak. Oke, silakan. Saya Pak. Nanti bergantian. Saya Pak. Jangan ditekan lah, dilasak satu sama ini. Jalan Pak. Bocor Pak. Ikonya keluangin sih. Bocor Pak. Oke. Apa lagi? Siapa yang ingin mencoba lagi? Bocoran Pak. Pak. Saya Pak. SST Pak. Pak itu buat alung muridnya. Kelas tantrum. Poin 1 dia. Hidupan dia kecil lagi. Bocor. Pakai not. Ciko. Oh sini Pak. Netes dia Pak. Oh, netes dia. Masih di bawah, Pak. Netes dia, Pak. Ada tahu nggak ini langkah apa? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan tadi. Kebocoran. Bocoran Tekanan radiator ya. Oh, Oh, sintun. berarti Pak kan ini kan tekanannya nggak ada Pak, berarti itu memang ada kebocoran. Iya. Berarti juga bisa mencek kebocoran berarti Pak. Ya. 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 Ah, tuh lawannya ini kedua. Berbeda. Oke, siapa yang ingin mencoba lagi? Tuh, Pak. Nih, bagaimana cara bacanya tadi, Pak?
Tuh, saya sudah bisa. Coba diskusi. Siapa tuh Pak? Siapa nih? Kita punya mobil. Oke, lanjut. Pak, itu boleh permisi Pak. Boleh. Tolong ajari Farid. Tuh, yang hijau ini adalah minimum dari tekanannya, dan yang merah ini adalah yang maksimumnya bang. Lalu untuk yang 0,5 ini sampai 1 sampai 2,5 itu adalah 100 kali KPA barnya bang. Sedangkan 0, 5, 10 sampai 35 itu PSI ya bang. Masangnya mana nih Pak? Cucuk kan klep. Cucuk aja Pak. Iya, ditekan. Oke, dipompa. Oke bang. Ngecek tekanan di pompa. Mana caranya Pak? Ini Pak. Iya. Yang nyaman apa nggak bang? Oke. Gak tahu kira Pak. Bocor tapi Bocoran. Bocor Pak. Coba lagi pompa. bisa nampak bocor lagi. Ini bang bang. Coba lagi Oh, pompa. ini bocor Pak. Ya, Kalau bocor di sini kita harus apa Pak? tambah. Kalau masih bisa kemungkinan Tambahnya mungkin sebagai apa tuh Pak? Ini contohnya bang. Plastik steel Pak. Iya. Kalau misalkan terjadi kebocoran pada sirip-siripnya, kita akan menggunakan lem plastik steel ya untuk mengelemnya. Atau kalau sudah parah kita menggantinya dengan baru. Kan ini sudah nampak sudah parah, sudah banyak yang bocor, jadi tidak mungkin untuk digunakan lagi. Kira-kira Pak, kalau diganti baru Pak, apakah semua sistemnya atau satunya? Tidak cukup radiator saja. Berapa harganya Pak? 1.500.000. Banyak kali dong. Ada karung. Oke. Siapa lagi yang ingin mencoba? Mencoba tekanan? Sudah Pak. Sudah? Sudah tahu caranya Pak. Sudah? Ya, saya akan coba. Pak, Bapak tadi mau menjelaskan sim-sim yang kayak gini Pak. Nah, cuman pakai kan kemarin mengurangi Mendinginkan. Oh ya, mendinginkan Pak. Iya, dibantu oleh Kipas angin. Kipas. terus Berarti Pak, dari mana air itu melewatinya Pak? kan dia masuk dari sini. Turun dia. Ini dari Ini. Ini kan ada tuh. yang lurus ke bawahnya. Gitu. Berarti di dalam ini Pak. ada selang itu Pak. Izin Pak, Iya. bertanya Pak. Bagaimana cara mendinginkannya Pak? Mendinginkan mesinnya Pak. Oh, Oke, jadi kalkulasinya lah gitu Pak. oke, dari air yang sudah panas. Oke, kalau untuk proses pendinginan itu air yang ada pada kantung air, pada jaket, itu akan mengalir melalui termostat, Terus Pak, mana lagi Pak? terus langsung dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Dipompa bisa juga dari pompa. Oke. Wah, dipompa. Masuk ke lagi ke water jacket. Kita lanjut ke materi selanjutnya itu pemeriksaan komponen radiator. Oke, nggak paham? Coba periksa satu persatu komponennya, apakah terdapat kebocoran atau aus atau bagaimana. Coba per orang ya, secara visual. Per orang, Sopi duluan. Jadi cuci tangan supaya undang depan gitu Pak. Ya, jika terdapat kebocoran, Coba tengok semua komponen di radiator ini tidak bocor betul secara visual. Dudukannya merah. apa? Full di sini sih. Dok, ambil ini.
Bagaimana keadaan komponen dari radiator? Sirip-siripnya rusak. Tuh, Oke. terjadi kebocoran dan ada Tuh dan tambalan. ya ada pernah Dan di tambalan. sini ada rembesan, makanya ditutup. Tuh satu lagi tuh kawan. Tuh. Itu lah. Reservoirnya Tuh dia. bolong Pak. Apanya yang bolong? Kok bolong? Bolong. Kurang air. Tapi kebocoran. Kebocoran ini. Itu lah, mengasih itu Bagaimana kita mengatasinya kalau kebocoran? ditambal Pak. Tambal. Kalau nggak diganti. Selain itu tidak bisa. Ini kayaknya perlu diganti, Pak. Apanya? Banyak udah parah. Apanya perlu diganti? Radiator Pak. Ini Pak, jawab Pak. Oke. Ini Pak, ini tutup nih perlu diganti nih Pak. Saya udah pakai lem steel Pak, cuma nggak tahan dia nih Pak. Udah lama. Kalau itu tuh kalau nggak pakai lem gimana? Kalau nggak dipakai Pak, Nggak pakai lem. nggak Baru pakai dikasih lem, bocor aja Pak. Luar airnya Pak. Luar airnya Pak. Ini kan dia pembuangan nih Pak. Iya. Nah, mencurut dia keluar gitu Pak. Coba buka bang. Hah? Jangan. Komponen lainnya gimana? Mengangkat Pasnya agak siripnya Pak. Peyang pak. peyang. Peyang itu apa ya? Yang terbang-terbang doang. Sedikit Bengkok. ya bengkok. Beng. Tolonglah bahasa Indonesia. Ya. Oh iya tapi kita bahasa Indonesia kalau sama dia. Pak, si siripnya nggak lurus juga nih Pak. Ya. Gimana cara meluruskannya Pak? Ganti tapi bang. Kalau seandainya sirip-siripnya aja gitu Pak yang kena. Boleh dicucuk. Seperti ini Pak. Dicucuk bocor lah dia. Tuh, Dicucuk. izin Pak. Nggak boleh. Jawab, Pak. Setahu saya sirip-sirip ini satu set. Ya, berarti ya, radiator. Nggak boleh cucuk. Kan karena cucuk tuh dia mulai kebocoran. Oke. Selang radiator. Selang radiator. Kalian tahu keadaannya bagaimana? Itu Retak ada- Pak. Kalau dia ada haus tuh retak Pak. Retak. Ditekan Apakah minyak. terdapat pada engine stand? Kalau pada engine ini nggak ada Pak. Bagian Nih, bawah? Pak, nih. Pak ada sedikit goresan di sini, Pak. Terkena sayatan. gitu Pak. Tidak tahu siapa yang menyayatnya, Pak. Iya ada Sedih hati. Pak. Untuk selang bagian bawah? Ada Pak bagian bawahnya Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Rawan kebocoran Pak. Rawan Batasannya apa? Kalau mengalami seperti ini, Ditukar, Pak. tukar. Ya, Tahan atau temperatur panas, kita Pak. kasih kain untuk ditukar. wajib ditukar, Pak. Kalau kita kasihkan gimana? Maksudnya, Pak, Kalau kita balutin dengan kain, kita lem, apa yang akan terjadi? kalau dengan kain sepertinya tetap bocor, Pak, karena kain dia meresap air, Pak. Oke, Kalau bisa dipakai karet juga, Pak. termostatnya. Termostatnya sepertinya baik, Pak. Gimana tahu baiknya Pak? Karena tidak ada tambalan ataupun sedikit seni, Bang. Secara visual Ini udah pernah buka kayaknya Pak. Ya, ini udah dikasih Kasih lem setan. mungkin, Pak. apa? Lem jin. Apa itu lem jin? Kalau pakai lem setan bisa nggak Pak? Lem setan. Bukannya lem Korea. Lem silikon, Pak. Yang merah. Bon. Suppose tiga berarti kan? Dari yang telah kita pelajari tadi, apa yang kalian dapat dari praktek tadi? Ikon, Tapi saya bapak dulu itu ya. Duluan. Silakan. lanjut ya Pak. Nggak boleh maju Ikon. Nama-nama komponen dari pendingin Pak. Ya. Terus cara kerjanya. Terus posisi komponennya Pak. Oke. Coba Farid jelaskan komponen-komponennya. Coba Farid jelaskan. Ada namanya tutup radiator, Pak. Fungsinya apa? Itu tutup radiator. Ininya, Ada namanya reservoir, Pak. gunanya? Biasa menampung. Bukan menampung. Oh, betul, Pak. Fungsinya itu kan tempat air cadangan. Oh, berarti tempat supply air cadangan, Pak. Ininya, Kipas, Pak. pas. Fungsinya? Untuk membantu mendinginkan air radiator. Apalagi? Sirip-sirip ini. Sirip-sirip air. Secara utama aja. Apa fungsinya? Radiator, Pak. Ya, apa fungsinya? Di sini akan terjadi namanya proses pendinginan air radiator. Termostat ada yang tahu nggak? Tapi di sini tapi, Pak, Oke, fungsinya apa? untuk mengetahui berapa suhu dari mesin, Pak, sehingga nanti akan dikirimkan air
Dua komponen lain. Air. Dua komponen lagi. Air radiator. Dua komponen lagi. Pen udah, termostat udah. Oh ini selang Pak. Oke, fungsinya? Ini yang upnya upper, yang ini lowernya Pak. Fungsi. Untuk mengalirkan air Pak. Air radiator. Selanjutnya? Pompa. Oh ya pompa Pak. Pompa yang mana? Pompa di dalam tapi Pak. Yang dalam mana pompa bagian dalam? Kalau tak salah atau Bapak tadi bagian ke sini Pak. Yang kamu tuju ini pompa. Bagian ya? dalamnya di luarnya, Pak. Tapi di dalam Bang. Di luar, dalam itu water jacket. Oh. Oke. Ini pompa nih. Ya, ini pompa. Jadi pompa itu bekerja mengikuti aluran putaran dari keranjang. Yang ini Pak. Ya, yang ini. Biasanya kalau pompa ini bermasalah, itu akan bunyi seperti suara tikus, tahu nggak? Mendecit. Ada kemungkinan itu pompa yang bermasalah, ada juga kemungkinan itu spring bell. Ya, dari kipas. Oke, selanjutnya komponen selanjutnya Water jacket Pak. apa fungsi? Untuk menghangatkan ketika dingin, Pak. Tadi saya izin Pak water jacket saya belum pernah dengar jadi itu dia kendalanya Pak. Oke, ada yang tahu jelaskan apa itu water jacket? Fungsi water jacket, kantong air. Di Jongsek ada Jongsek nggak? Bapak. Untuk Apa salah apa tuh? water jacket itu fungsinya itu sebagai sistem pendingin pada ruangan mengalirnya air pendingin mesin. Terus? Air ini mengalir dari water jacket berfungsi untuk menyerap kalor panas dari komponen-komponen mesin yang terlibat dalam proses pembakaran, Pak. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan cara kerja dari pendingin? Secara singkat saja. Gimana jalannya air yang panas dari mesin tersebut sampai didinginkan oleh radiator. Secara singkat saja. Gimana? Ya. Ini kok ayam Kok tapi keluar kok. Dari mesin kok pendingin. Kan proses pendingin kan dari situ. Terus ditiupkan keluar, Pak, atau ke dalam, Pak? Apanya? Jadi kipas ini dia meniup ke dalam atau keluar, Pak? Meniup keluar panas. Keluar, Pak. Enggak ke dalam nih, Pak? Nah, Enggak. Oh. Itu Pak satu lagi Pak. Iya. Kan pompa. Kan Bapak bilang dia air dingin di sini. Berarti pompanya menghisap juga mendorong. Bukan dia mensirkulasikan. Mendorong ke dalam ya. Untuk Itu menghisap berarti Pak. Menghisap air tibanya berarti. ya mengisi air. Oke. Berarti untuk yang menaikkan air ini pompa juga Pak. Iya. Bukan kan langsung dari situ. Dari termostat. Ya kan air itu kan berjalan tuh. Mengalir ke bawah. Panas ke atas lagi. Jadi air itu kalau udah panas, termostat yang panas tadi akan mengalir ke radiator untuk didinginkan itu apabila termostat terbuka. Termostat ini terbuka, ini, Pak. Termostat ini terbukanya ketika berapa suhu, Pak? 90. 90 derajat, Pak. Ya. Ketika Jadi dia otomatis akan membuka. akan buka sendiri. Maka air tersebut akan didinginkan oleh radiator. Jika masih dingin, ya. Ini pertanyaan Pak. Kalau termostat ini tidak membuka pada saat suhu sudah melebihi 90 derajat, apa yang terjadi Pak? Overheating, Berarti panas yang berlebihan jadinya. Jadi mesin itu tidak akan dingin. Di situ terjadi yang namanya jim. Ya. Ampere indikator panas itu akan merah. Oke. Bisa meledak. Meledak mungkin tidak ya. Kalau meledak mungkin akan merusak komponen-komponen dalam proses pembakaran seperti piston, crankshaft ya, jim. Ada lagi yang bertanya? Oke, kita sudah masuk di akhir dari pembelajaran kita. Di situ ada hasil praktikum ya. Pastikan pada dipsetnya. Hasil praktikum, tabel hasil pemeriksaan komponen radiator atau komponen sistem pendingin. Ada sekitar 6 poin. Silakan nanti dibuat di rumah dalam buku praktek. Apa saja yang siswa-siswi dapatkan selama praktek tadi, bagaimana kondisi komponennya, lalu jawabannya buat kesimpulan berita saran. Lapor ini dikumpul minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat
kita pelajari hari ini. Sekian Pak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan jangan lupa balikan kembali ya barang-barang yang sudah dipinjam. Kita